Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Efesus pasal yang keempat, dari 15 dan 16. Saya membaca 14, 15, 14, 16 saudara-saudara membaca. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala daripada nyala seluruh tubuh, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. 15, 16 sekali lagi. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi suatu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya di dalam kasih. Mari kita berdoa sekali lagi. Berkatilah ayat-ayat yang telah kami baca ini, dan berkatilah setiap kami yang sudah membaca ayat-ayat ini dengan Roh-Mu yang kudus untuk mencerahkan firman dan juga memberikan pengertian kepada manusia pada hari ini juga. Dengar doa kami, berkati hamba-Mu yang hina, dan berkati setiap jiwa yang ada di sini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita telah memakai 2 bulan untuk memberitakan apa yang dinyatakan di dalam Kristologi dan Ekristiologi pasal keempat dari Efesus ini. Yesus Kristus yang turun dan naik, maka Dia memberikan karunia-karunia untuk gereja. Dan karunia-karunia yang diberikan Kristus itu adalah karunia-karunia jabatan, khususnya 5 jabatan yang begitu penting. Di dalam 2-nya menjadi fondasi, yang 3 itu yang menjadi pelayan dalam segala zaman, yaitu rasul, nabi, lalu pemberita Injil, gembala-gembala, dan juga guru-guru. Dan semua itu, jabatan-jabatan yang diberikan itu melebihi daripada jabatan-jabatan administratif dan jabatan-jabatan organisatoris, saudara-saudara. Sedangkan sekarang kita melihat banyak gereja lebih mementingkan organisasi, administrasi, sehingga segala sesuatu sudah menjadi rapi, dan jabatan semacam demikian sudah melampaui pentingnya jabatan-jabatan yang lain yang ditetapkan oleh Kristus. Mengapakah gereja segala sesuatu rapi tapi khotbahnya sembarangan? Mengapa gereja sudah mempunyai pengalaman-pengalaman sepanjang tradisi sejarah begitu lama, tetapi tidak mementingkan akan pengajaran-pengajaran doktrin? Mengapa gereja sudah mempunyai bentuk gereja, mempunyai badan majelis, tapi tidak lagi mengabarkan Injil? Ini semua adalah perlawanan dengan kehendak Tuhan Allah. Dan gereja-gereja yang disebut established church, gereja yang sudah diteguhkan, gereja yang sudah mempunyai pengalaman lama, khususnya di dalam administrasi dan organisasi, justru adalah gereja-gereja yang secara tidak sadar menghina penetapan-penetapan Tuhan. Itulah sebabnya gereja di seluruh dunia mengalami pemerosotan yang luar biasa, karena yang memberitakan Injil justru tidak mempunyai tempat yang penting di dalam gereja yang organisasinya kuat. Yang mengajar doktrin justru dianggap itu tidak penting, karena itu menghambat persatuan yang palsu yang diidamkan oleh manusia yang tidak mengenal firman Tuhan. Saudara-saudara, justru kita melihat terbaliknya hal-hal ini menjadikan gereja-gereja sekarang ini sudah kehilangan kuasa, kehilangan urapan, kehilangan penyertaan, kehilangan pekerjaan Roh Kudus yang nyata.
Lalu pada aspek yang lain, karena tidak mempunyai doktrin yang benar, tidak mempunyai pengertian pengajaran yang ketat, semua tafsiran mengenai pernyataan Roh Kudus justru diganti dengan glosolalia dan segala sesuatu yang sekunder untuk mengganti yang primer. Inilah kecilakan gereja yang kita lihat. Itu sebab gereja ini didirikan, saya kira mungkin sampai 10 tahun, sebagian orang Kristen yang ikut kebaktian di gereja ini belum mengerti seluruhnya mengapa gereja ini didirikan. Saudara-saudara, yang diberikan oleh Kristus adalah jabatan-jabatan yang begitu penting, sehingga firman yang ditulis oleh Nabi dan Rasul tidak boleh diabaikan. Pemberitaan Injil kepada dunia tidak boleh dilalaikan, dan pengembalaan dan pengajaran doktrin tidak boleh dilupakan. Saudara-saudara, sesudah itu kita melihat pada minggu yang lalu, ini semua mengakibatkan sesuatu pelayanan yang meneguhkan gereja, membangun gereja. Dan sesudah dibangunkan, kita melihat tujuan semua itu adalah supaya kita bertumbuh menurut skala Kristus, the measurement of Christ. Jadi kita akan bertumbuh seperti Kristus, kita bertumbuh mirip kepada Kristus, dan bertumbuh keseimbangannya di dalam seluruh pertumbuhan yang direncanakan oleh Tuhan sebagai kepala gereja, dan gereja hanyalah sebagai tubuhnya. Saudara-saudara, kepala lah yang mengatur segala sesuatu. Tubuh tanpa kepala itu adalah mayat, saudara-saudara. Sehingga kita hanya bersandar kepada Kristus, kita taat kepada Dia, dan mengikuti peraturan dan pengaturan penguasaan daripada Kristus yang memimpin dengan komandonya kepada seluruh gereja. Kristus sebagai Raja, Kristus sebagai Tuhan, Kristus sebagai pemimpin, Kristus sebagai kepala dari gereja. Saudara-saudara, ayat ke-13 dan seterusnya, Paulus berkata di sini bahwa sampai semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, ada sesuai dengan skala daripada Yesus Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-14 ini kita melihat beberapa nasihat yang penting sekali. Orang Kristen tidak boleh terus-menerus menjadi anak-anak rohani yang tidak bertumbuh, tidak menjadi dewasa. Betapa banyak orang Kristen pada hari pertama menjadi Kristen, sampai 10 tahun kemudian menjadi Kristen, tidak ada kemajuan apa-apa. Bahkan hari pertama itu masih mempunyai penyegaran, tetapi sesudah itu penyegaran mulai meluntur. Akhirnya adalah mundur, tetapi bukan maju. Paulus berkata kita tidak boleh terus-menerus menjadi anak-anak kecil. Saudara-saudara, anak-anak kecil itu semua lucu, semua polos, semua elok, dan semua memberikan kesan kepada kita yang baik sekali. Anak-anak kecil itu so lovely, begitu indah, begitu baik. Kita semua mencintai anak-anak. Tapi hari ini Paulus mengatakan jangan menjadi anak-anak kecil. Saudara-saudara, ayat sebelumnya di dalam bahasa Inggris diterjemahkan in understanding be men. Di dalam kesadaran, di dalam pengertian harus menjadi manusia yang dewasa. Seorang komentator bernama Barrett, dia mengatakan dewasanya seorang yang sudah matang itu seharusnya ditunjukkan kepada Yesus Kristus. Karena di dalam gereja, dialah yang benar-benar sempurna dewasa menjadi contoh kita. Nah saudara-saudara, setelah di ayat sebelumnya dikatakan in understanding be men, maka ayat ke-13 dikatakan jangan menjadi anak-anak lagi. Saudara-saudara, anak-anak kecil itu mempunyai beberapa ciri khas yang kita tidak lupakan. Pertama, anak-anak kecil semua itu polos dan jujur luar biasa. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak dibias, tidak dicemari oleh pengalaman-pengalaman yang hanya berdasarkan bagaimana membela diri di dalam keadaan defensif yang berpusat pada egosentris filsafatnya. Anak-anak itu semua itu jujur.
Anak-anak itu begitu polos. Anak-anak itu masih murni sekali. Anak-anak seperti cermin yang belum kena bahkan itu jari yang telah memegangnya. Mereka itu begitu polos, begitu bersih. Tetapi saudara-saudara, jangan lupa anak-anak itu melalui kepolosan, kebersihan, kejujuran, kemurnian. Maka jikalau ada orang yang mempunyai siasat dan mempunyai rencana yang jahat, inilah tempat yang paling baik untuk dikerjain sehingga menjadi alat mereka. Itu sebab anak-anak kecil di dalam satu aspek begitu murni dan begitu baik, di dalam aspek yang lain mempunyai kebahayaan yang besar sekali. Jika gereja-gereja orang Kristen tidak bertumbuh, kita terus seperti anak-anak saja, kita akan ditunggangi. Saudara-saudara, seperti mahasiswa-mahasiswa, mereka berjuang dengan ide-ide yang tinggi sekali. Tetapi di dalam pengalaman-pengalaman masyarakat, begitu banyak kelompok akan menunggangi masyarakat mahasiswa yang masih murni jiwanya, masih mempunyai keberanian perjuangannya, masih mempunyai kesempurnaan idenya, tetapi kurang pengalaman di dalam masyarakat. Saudara-saudara, maka kita melihat anak-anak mempunyai kebahayaan untuk ditunggangi, untuk diperalat, untuk ditipu. Saudara-saudara, anak-anak terlalu gampang percaya kepada orang-orang yang kelihatan jujur. Sehingga barang siapa yang tampangnya jujur, membicarakan sesuatu yang persuasif sekali kepada anak-anak, biasanya anak-anak membuka pintu hati mereka, lalu mereka menerima mentah-mentahan apa yang dikatakan oleh orang yang dianggap jujur. Dan saudara-saudara, orang jujur ketemu orang jujur itu bukankah satu bahagia yang besar? Tapi jujur asli ketemu dengan jujur palsu itu bahaya yang besar. Itu satu bahaya yang luar biasa besarnya. Dan di sini ayat yang menunjukkan bahwa sesungguhnya penyesatan dan ajaran-ajaran palsu itu bukan sekedar hanya daripada semacam orang yang berkeyakinan salah saja. Di sini Paulus khusus memakai istilah ada sesuatu motivasi untuk merusak, ada motivasi untuk menyesatkan, karena dipakai istilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kelicikan. Saudara-saudara, the deceitful deception. Jadi ada sesuatu pemalsuan, sesuatu cara dan sesuatu rencana untuk menipu orang ke dalam ajaran-ajaran yang sesat. Saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan jangan lagi menjadi anak kecil, karena jika engkau menjadi anak kecil, maka engkau akan gampang sekali tertipu oleh mereka. Saudara-saudara sekalian, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Dan kita melihat lagi, anak kecil juga mempunyai satu kelemahan, yang tidak bisa membedakan dengan sangat cepat dan sangat tepat. Nah, ini adalah kerusakan atau semacam kebahayaan daripada anak kecil. Saudara-saudara, lalu Paulus mengatakan di sini kedua, yaitu diombak-ambingkan oleh angin. Di sini pakai istilah angin. Angin apa? Angin daripada pengajaran yang palsu. Angin pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Nah, saudara-saudara sekalian, istilah angin, saudara, kalau diperhatikan di dalam kitab suci, bahasa aslinya itu juga adalah dipakai untuk mengkisarkan akan roh. Jadi istilah roh itu ada kaitannya dengan angin. Sehingga kita melihat semua ajaran-ajaran di belakangnya ada satu kekuatan rohania, ada satu kekuatan oknum yang menjadikan satu dukungan untuk meluaskan ajaran-ajaran seperti itu. Nah, saudara-saudara, di sini Paulus memberikan sesuatu gambaran dan ditafsirkan oleh beberapa komentar seperti terjadinya kapal yang berada di tengah-tengah lautan jauh yang lepas pantai. Saudara-saudara, pada waktu kapalnya berada di permukaan air di sesuatu itu lautan yang terbuka, maka angin datang, dia tidak tahu dari mana angin. Dan di sini kita melihat yang dipakai istilahnya bahasa Greek mempunyai pengertian, yaitu angin itu meniup sehingga kapal itu diangkat. Saudara-saudara, yang diangkat, ditiup sampai kapal itu seperti sudah lepas dari permukaan air.
Lalu sesudah itu angin itu memutar sehingga kapal itu waktu kembali jatuh ke atas itu ombak sudah tidak mempunyai arah yang tadi sudah ditentukan. Ini kedua, sesudah itu putar-putar di tengah-tengah lautan yang tidak tahu lagi bagaimana mengendalikan diri. Ini adalah beberapa hal yang tersimpan di dalam kalimat ini. Berarti satu kapal yang ditiup oleh angin, dia sudah ditiup, sudah tidak ada pangkalan lagi, tidak ada dasar lagi, karena angin mempunyai kekuatan lebih daripada keberatan dari kapal itu. Sesudah itu diputar, dan waktu dia jatuh lagi, dia berada di ombak itu, sudah tidak ada arah aslinya, dan dia berada di dalam kebingungan. Saya kira ini adalah satu lukisan yang satu-satunya di dalam Alkitab. Kalau orang tidak mempunyai doktrin yang kuat, orang tidak mempunyai ajaran yang ketat, dan tidak mementingkan akan pentingnya arah rohani di dalam pertumbuhan yang sehat, maka mereka iman kepercayaan selalu terombang-ambing seperti ini. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu seorang ibu yang suaminya terus dari pagi sampai malam di kantor, dia berkata kepada saya mesti kemana ya? Saya suka ikut ke persekutuan di sini, membantu sini, bantu di sana. Saya bilang sama dia, engkau lebih baik belajar teologi yang benar, belajar di kelas stris, lalu baca kitab suci. Sesudah itu engkau melayani berdasarkan pengajaran yang benar. Dia mengatakan, mengapa mesti begini? Kalau saya ke semua persekutuan, tidak peduli gereja apa, bukan akan saya terus bertumbuh, memperkaya diri dari sini sana? Saya bilang tidak. Engkau akan makin lama makin kacau, makin lama makin bingung. Beberapa bulan kemudian kalimat itu bekerja dalam hatinya, dan dia berkata kepada saya, Pak Stephen, benar apa yang kau katakan. Saya rajin ke sini sana, akhirnya makin lama makin bingung, tidak tahu kekristenan, iman kekristenan, begitu banyak simpang siur perbedaan. Saya harus bagaimana? Saudara-saudara, saya bilang saya sudah kasih tahu sama you, belilah buku yang baik dan belajarlah dengan baik. Baca kitab suci, belajar teologi yang benar. Sesudah itu baru engkau dengan pokok dasar yang kuat, engkau pergi melayani dan membantu orang lain. Saudara-saudara sekalian, Paulus berkata, jangan menjadi anak kecil yang diombang-ambingkan oleh segala angin pengajaran yang dari luar. Bukan saja demikian, sehingga mengikuti akan segala pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Saudara-saudara, di sini dikatakan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kali berkali terus menerus ditekankan, tetapi akhirnya menunjukkan sesuatu pada rencana penyesatan yang licik yang dikerjakan. Nah, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang manusia yang memimpin satu kelompok hanya karena dia mempunyai kesempatan melayani, dia senang, dan dia tidak peduli ajaran benar tidak benar. Banyak orang Kristen ingin melayani, dan banyak orang Kristen belum melayani. Maka kelompok apa saja, dudukkan kamu ke dalam board, ada yayasan mereka, dalam sesuatu pengurus mereka, engkau rasa kepake, engkau rasa senang. Jadi orang awam kalau kepake, langsung dia itu menggebu-gebu. Orang hamba Tuhan kalau kepake, langsung dia merasa seperti ada jalan keluarnya. Saudara-saudara, tetapi bukan demikian sederhana. Asal orang memakai engkau, asal kepake, engkau menggebu-gebu, engkau berkobar-kobar, engkau rasa sudah berguna untuk pekerjaan Tuhan. Tahu tidak tahu, mungkin engkau sedang kepake dan engkau sedang menumbuhkan sesuatu ajaran yang lawan dengan ajaran Tuhan. Ini bukan soalnya, saya ada kesempatan melayani kok. Loh, saya ada kesempatan dipakai, saya bisa di situ melayani Tuhan. Bukti tidak peduli ajaran apa, tidak bisa. Saudara harus hanya melayani kebenaran. Saudara harus hanya mendukung gerakan yang bertanggung jawab. Saudara harus mempergunakan karunia-karunia ada pada Tuhan hanya untuk mentegakkan tubuh Kristus yang sesuai dengan ajaran dan sesuai dengan rencana Tuhan. Di luar itu, engkau diperalat oleh setan merusak pekerjaan Tuhan. Di luar itu, engkau ikut terjun di dalam siasat-siasat dan di dalam segala rencana-rencana yang licik untuk menyesatkan orang-orang Kristen. Saudara-saudara sekalian,
Banyak orang tidak lihat akan hal ini. Semua memikirkan, oh Stephen Tong terlalu sempit. Uang menganggap diri benar, semua tidak benar. Saudara-saudara, saya tidak pernah mengatakan saya benar, yang lain semua tidak benar. Tidak. Tapi saya akan berkata, ada yang benar, ada yang tidak benar. Dan yang tidak benar harus diketahui melalui pengajaran firman Tuhan yang sistemnya begitu ketat dan konsistensi spirit. Sehingga kita tidak terjun dan tidak berbagian di dalam rencana yang tidak beres. Saudara-saudara, sudah kira-kira 4 orang yang berkata kepada saya, dulu uang saya, tenaga saya, segala kegiatan saya sudah diperalat oleh orang yang sekarang saya baru sadar motivasi mereka bukan demikian. Saudara-saudara, ada seorang berkata, saya memberikan persembahan begitu banyak kepada satu organisasi. Ternyata organisasi itu seluruhnya uangnya dimiliki oleh satu orang dan keluarganya saja yang berhak hukum. Yang lain hanya sama-sama melihat ini pekerjaan Tuhan. Mari kita bersama-sama mendukung. Saudara-saudara, begitu banyak hal yang terjadi di dalam zaman kita. Begitu banyak hal yang terjadi di dalam lingkungan kita. Sehingga ada orang yang betul-betul mempunyai pengajar yang benar dan mempunyai rencana besar untuk melebarkan pekerjaan Tuhan. Justru tidak didukung karena mereka tidak pintar. Mereka tidak pintar menyatakan sesuatu. Mereka tidak ada rencana dan tidak bisa mengatakan sesuatu untuk merayu-rayu. Saudara-saudara sekalian, engkau harus mempunyai bijaksana mata rohani yang tajam untuk melihat siapakah ajaran benar. Dan engkau sendiri jangan sampai diombang-ambingkan. Saudara-saudara, Paulus mengatakan kalimat-kalimat ini mungkin kepada orang-orang yang sedang atau sudah atau berada di perjalanan menuju kepada ombang-ambing dan penyesatan agama lain kepada mereka, atau ajaran-ajaran Kristen yang sesat kepada mereka. Dan mungkin Paulus mengatakan kalimat ini menimbulkan kebencian mereka terhadap Paulus. Tetapi mau tidak mau, Paulus harus ngomong. Jangan sampai engkau diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran dan siasat-siasat kelicikan manusia yang akan menyesatkan engkau. Saudara-saudara sekalian, Alkitab dengan jelas berkata kepada kita bahwa kita harus berdiri tegak, kita harus setia kepada kebenaran, dan kita harus tekun hanya patuh kepada pimpinan Roh Kudus. Sesudah ini Paulus berkatakan lagi, tetapi dengan teguh berkembang pegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Ayat ini pada waktu ayat ke-15 dikatakan, maka Paulus menuju kepada 2 prinsip dan satu sasaran, yaitu kita bertaat dan kita setia kepada Kristus di dalam persatuan yang dipimpin oleh Dia. Namun demikian Paulus mengatakan, engkau harus bertindak sebagai orang Kristen yang di dalam kebenaran ada kasihnya, di dalam kasih ada kebenarannya, dan kedua ini diterapkan di dalam hidup sehari-hari. Nah saudara-saudara, sekarang kita akan memikirkan akan kedua hal yang perlu diseimbangkan. Pertama, orang Kristen yang mempunyai kebenaran, dan kedua, orang Kristen yang mempunyai cinta kasih. Kebenaran tidak bisa disendirikan sehingga tanpa penghirauan dan kaitan dengan cinta kasih. Demikian juga cinta kasih tidak boleh diasingkan tanpa dikaitkan dengan kebenaran, lalu menyatakan di dalam etika yang tidak usah dipimpin oleh prinsip kebenaran. Tidak bisa. Paulus di sini mengatakan, berbicaralah di dalam kejujuran berdasarkan cinta kasih. Melakukan sesuatu dengan segala kebenaran berdasarkan cinta kasih. Atau melaksanakan cinta kasihmu berdasarkan kebenaran sebagai dasarnya. Kedua hal ini harus seimbang. Orang yang mempunyai cinta kasih tidak mempunyai kebenaran adalah orang yang mempunyai emosi yang lumpuh dan banjir adanya. Sebaliknya, orang yang mempunyai kebenaran tapi tidak mempunyai cinta kasih adalah orang yang mempunyai tulang punggung yang sangat menakutkan. Saudara-saudara, kedua hal ini harus dijadikan satu. Sebagaimana Tuhan menciptakan kita dengan tulang punggung sebagai struktur yang berada di dalam,
sebagai kerangka yang mentegakkan seluruh hidup kita sehingga tidak menjadi fragmentasi. Tetapi saudara-saudara, Tuhan juga menciptakan kepada kita semacam postur, semacam gerak-gerik, semacam kemungkinan bersenyum, semacam pendekatan yang mungkin membawa kita memberikan impresi yang baik kepada orang lain. Nah, ini kedua ini digabungkan menjadi satu, maka di dalam ada tulang, di luar ada daging. Di dalam ada pendirian, di luar ada kelembutan. Di dalam tulangnya keras, di luar dagingnya lembut. Di dalam ada semacam pendirian struktur yang kuat, di luar ada senyuman untuk menjadi sesuatu relasi antara satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, gereja juga demikian. Gereja harus mempunyai pendirian kebenaran. Gereja yang tidak mempunyai pendirian kebenaran, itu gereja yang tidak mempunyai konfesi. Gereja yang tidak mempunyai konfesi atau gereja yang tidak mengenal teologi. Gereja yang tidak mempunyai teologi, tidak mempunyai konfesi, atau gereja yang tidak mengetahui sebenarnya apa yang kita percaya. Saudara-saudara, jadi credo, confession, itu menjadi rumusan daripada apa yang kita terima dari kitab suci sebagai wahyu Allah yang tercantum di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini menjadi first criteria. Dan kriteria yang kedua, yaitu apa yang kita rumuskan dari pengajaran seluruh kitab suci, itu menjadi confession. Saudara-saudara, confession itu penting sekali. Hari Rabu sampai hari Sabtu saya berada di Kuala Lumpur. Saya baru kembali kemarin sore. Saudara-saudara, saya berada di situ mengikuti konferensi daripada penginjilan di dalam sesuatu penegakan akan hari depan di dalam struktur dari Kokowe yang berada di Kuala Lumpur. Dari seluruh dunia datang orang-orang penting, strateginya bagaimana. Sesudah itu saya memimpin 2 kebaktian. Satu untuk mempersiapkan kebangunan rohani untuk 10.000 orang di indoor stadium di Kuala Lumpur, di Ipoh dan di Penang. Dan juga memimpin kebaktian di University of Malaysia Jumat malam di Kuala Lumpur. Saudara-saudara, waktu kita memikirkan akan hal-hal yang penting tentang strategi, maka kita melihat begitu banyak gereja mementingkan cara-cara, tetapi di dalam strateginya tidak lagi mementingkan akan doktrin dan ajaran yang seharusnya menjadi sesuatu tulang punggung. Saudara-saudara sekalian, Paulus berkata, berbicara, melaksanakan sesuatu dan berlaku, melakukan segala sesuatu dengan kebenaran dan cinta kasih. Saudara-saudara, jikalau mengatakan sesuatu cinta kasih tetapi tidak ada isinya kebenaran di dalamnya, maka cinta kasih itu mempersatukan kita dengan tanpa arah. Itu bahaya sekali. Jikalau kita melihat, biasanya kita ngomong-ngomong sama orang-orang, biasanya mempunyai 2 hal yang terjadi, yaitu terjadinya ketimpangan kepada satu belah. Kadang-kadang engkau mendengar orang itu begini. Waktu engkau dengar dia, lalu engkau tanya, benar? Yang kau katakan benar gak? Bisa bertanggung jawab. Benar, ada saksinya, ada buktinya. Semua benar. Setiap kalimat yang dikatakan bukan bikin-bikin. Setiap kalimat yang bakal itu semua benar. Lalu ditanya, engkau mengatakan semua ini benar ya? Benar. Engkau mengatakan semua ini dengan cinta kasih enggak? Ya kurang tuh. Benar sih benar, tapi kurang cinta kasih. Sebab saya lagi cari fakta untuk melihat kesalahannya. Jadi saya lupa cinta kasih. Ini satu hal. Kedua, kita jatuhkan ketimpang yang lain. Mengatakan segala sesuatu dengan cinta kasih. Kita mesti cinta ini, cinta itu. Kalau begini saya tanya, engkau cinta dia, salahnya bagaimana? Oh nanti dulu, pokoknya cinta kasih dulu. Jadi yang mempentingkan cinta kasih selalu melupakan kebenaran. Yang melupakan kebenaran selalu melupakan. Yang mempentingkan kebenaran selalu lupakan cinta kasih. Coba kita ikut sekali ya. 1, 2, 3. Yang pentingkan cinta kasih selalu lupa kebenaran. Yang pentingkan kebenaran selalu lupa cinta kasih. Nah, bisakah kedua ini bersatu? Nah, itu yang dikatakan di sini. Di dalam kebenaran dan kasih kita mewujudkan hidup orang Kristen. Ini tidak gampang. Di dalam kebenaran kita jangan lupa kasih. Di dalam melaksanakan kasih jangan lupa kebenaran. Pada waktu saya khotbah selesai di Surabaya, seorang datang, Pak Stephen Tong, bolehkah engkau pergi mendoakan pendeta Yeremia Rim?
Saya bilang boleh. Sekarang saya sudah capek sekali. Sudah selesai kebaktian malam, sudah hampir jam 10:30. Oke, saya pergi. Saya ke rumah sakit. Itu beberapa tahun yang lalu. Lalu pendeta Iriam yang pada waktu muda selalu ikut kebaktian saya, dibangunkan Tuhan melalui saya. Lalu dia mulai mengabar Injil di kota Surabaya, di pinggiran-pinggiran, sampai akhirnya bisa membangun satu gereja yang 2.500 orang di Surabaya. Saudara-saudara, saya dari muda kenal dia. Bolehkah Pak Stephen doakan dia? Saya bilang silakan. Saya ikut mobil sampai di rumah sakit. Waktu sampai di rumah sakit, dia berada di dalam kamar dengan kaca yang boleh dilihat dari luar. Orang biasa tidak boleh masuk karena ICU. Lalu orang anggotanya banyak yang di luar. Sesudah itu seorang membawa saya masuk untuk doakan dia. Waktu saya doakan, saya keluar berbicara kepada orang-orangnya. Nah, mereka kira Stephen Tong orang yang tegas, yang selalunya doktrin-doktrin. Jadi orang-orang karismatik dan orang Pantekosta semua itu dibenci oleh dia. Padahal tidak. Saya tahu banyak pemimpin-pemimpin gereja Pantekosta menggebu-gebu mengabar Injil, betul-betul berani. Dulu di dalam kebaktian saya. Tetapi saudara-saudara, pada waktu saya keluar, saya mengatakan, hamba Tuhan, pendetamu bekerja terlalu letih lesu. Dan mungkin engkau terlalu malas melayani Tuhan. Berdoalah kalau umpama ada kemungkinan dia bisa betul-betul sembuh. Maka biar kita sama-sama bekerja dengan baik. Tetapi saya lihat mungkin tidak ada. Mungkin juga mereka sedih sekali. Waktu pulang saya berbicara, ada satu perasaan di hati saya. Mungkin Tuhan mau saya berkhotbah di dalam salah satu kebaktian perkabungan dari Yeremia. Terus saya bicara sama Leo Sutanto, saudara diam, tidak bicara. Karena mungkin Tuhan suruh mereka telepon untuk saya memimpin salah satu kebaktian. Leo mengatakan, oke, kita tidak ngomong apa-apa, tunggu saja pimpinan Tuhan. 2 hari kemudian diumumkan dia meninggal dunia. Dan 3 hari kemudian Leo telepon saya. Panitia minta Pak Stephen Tong berkhotbah di dalam satu kebaktian perkabungannya. Saudara-saudara, saya mengatakan memang saya rasa pimpinan Tuhan begini. Jadi ini sudah dikonfirmasikan pimpinan Tuhan kepada hati saya. Maka saya naik kapal terbang khusus satu sore ke situ berkhotbah. Dan jenazahnya dengan sebelum ditutup peti berada di gereja mereka. Dan kira-kira 2.000 orang ikut kebaktian perkabungan itu. Dan saya berkhotbah di sana. Saya berkhotbah, saya mengatakan gereja ini perlu orang-orang seperti Yeremia yang cinta Tuhan, yang melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh berani dengan ambisi besar untuk memberitakannya. Dan gereja ini perlu kembali kepada doktrin yang benar dan pelajar yang lebih ketat lagi. Saudara-saudara, dengan cinta kasih yang diurapi oleh Tuhan, saya memberikan nasihat. Dan malam itu saya memanggil siapa hamba-hamba yang mau taat kepada Tuhan, menyerahkan diri, mengikuti jejak kaki, dan teruskan pekerjaan Tuhan. Ambil ke depan. Di dalam kebaktian perkabungan seumur hidup hanya 1 kali. Di dalam pengalaman saya memanggil orang menjadi hamba Tuhan. Kira-kira 200 lebih sedikit pemuda-pemudi. Di antaranya sebagian manajer yang sangat intelektual dengan cucurkan air mata. Keluar dari tempat masing-masing, maju ke depan, menyerahkan diri. Saudara-saudara, dan pada esok pagi-paginya, saya tinggalkan itu Surabaya, saya kembali ke Jakarta. Saya mendoakan istri yang masih muda sekali, yang ditinggalkan oleh Yeremia. Dan saya minta Tuhan membawa gereja itu kembali kepada ajaran yang lebih baik, dan tetap mencintai Tuhan, dan banyak mengabarkan ini. Saudara-saudara, lalu di Surabaya ada satu suara yang mengatakan, kita heran, Stephen Tong kok mau datang di gereja ini? Stephen Tong kok mau berkhotbah di kebaktian begini? Stephen Tong kok mengatakan kalimat-kalimat seperti itu? Dan akhirnya banyak orang yang rasa digerakkan, dipimpin, digugah oleh Tuhan. Saudara-saudara, mereka mulai mempunyai sesuatu perubahan konsep bahwa Stephen Tong bukan orang yang membenci orang. Saudara-saudara, di dalam hati saya berani bersaksi di hadapan Roh Kudus, di hadapan jemaat orang kudus yang ada di sini. Saya hampir tidak pernah mau membiarkan benci dan iri
tinggal diam di dalam hati saya. Saya tidak berani mengatakan tidak pernah mempunyai kemungkinan benih itu yang timbul. Tapi selalu kalau ada kemungkinan, maka saya harus langsung berdoa, langsung berlutut. Dan tidak pernah memungkinkan itu benih iri dan benci berada di hati saya. Kita di dalam hal meneguhkan kebenaran, kita tidak boleh tidak mempunyai cinta kasih yang sejati. Saudara-saudara, dan seorang majelis dari gereja Yeremiarim akhirnya mengatakan dengan satu pengeluhan luar biasa kepada saya. Pak Stephen, baru saya lihat hati manusia begitu berbeda. Saya mengatakan, mengapa? Justru pada waktu pendeta kita mati, Pak Stephen Tong datang menghibur, menguatkan, mendorong kita maju. Tetapi sebelum pendeta kita dikuburkan, gereja besar dari gereja tertentu, saya tidak sebut namanya, justru utus orang mengatakan, sudahlah pendeta lu sudah mati, sekarang gerejanya jualkan kepada gereja kami saja. Kamu sudah tidak ada pemimpin bukan? Sekarang kita ambil alih, berapa sih? Pendeta saya belum dikubur. Mereka sudah mau beli gereja ini, menutup gereja kami. Dan saya tahu siapa yang ada cinta kasih dan siapa tidak ada cinta kasih. Saudara-saudara, kita perlu cinta kasih. Kita perlu kebenaran. Kedua ini perlu bersatu. Saudara-saudara, kita perlu bersatu. Di dalam perbedaan, bahkan perbedaan agama, jangan menaruh kebencian. Saudara-saudara, jangan membenci mereka yang membakar gereja. Jangan membenci mereka yang menganiaya orang Kristen. Karena mereka adalah orang-orang yang sedang dipakai iblis. Dan mereka adalah orang-orang belum diurapi oleh Roh Kudus. Mereka adalah orang-orang yang belum mengenal kasih di atas kayu salib. Sehingga kalau mereka belum mengenal Tuhan, mereka melakukan hal itu adalah sesuatu cermin. Jikalau engkau bukan orang Kristen, mungkin engkau sama seperti mereka. Sehingga tidak perlu membenci mereka. Saudara, kita doakan semua orang. Kita mencintai semua orang. Orang tidak cinta saya, terserah. Orang benci saya, terserah. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mengenal Kristus mati di atas kayu salib bagi mereka. Tapi saya bukan. Saya ada orang yang sudah diselamatkan. Orang yang sudah ditebus. Orang yang sudah dicuci dengan darah Yesus Kristus. Saudara-saudara, mestinya gini, mestinya begini, mestinya begini. Semua orang bisa ngomong kalimat itu. Mestinya gini, mestinya begini, mestinya begini. Pemerintah mestinya begini. Mahasiswa mengatakan mesti. Itu karena kita masih mempunyai ide yang tinggi. Kita masih mempunyai peda teladan Allah yang sanggup imajinasi kesempurnaan itu apa. Tetapi kesempurnaan itu bukan imajinasi. Kesempurnaan itu bukan sesuatu di dalam mimpi. Kesempurnaan itu sudah tidak ada. Kesempurnaan itu sudah dihancurkan oleh dosa. Sehingga tidaklah kita tidak mengerti. Bukanlah kita tidak memaklumi kalau pemerintah mempunyai kesalahan. Kalau presiden mempunyai kesalahan. Kalau orang berdosa. Kita harus mengerti bahwa mereka adalah orang berdosa yang hidup dalam dosa. Dan mereka pasti berdosa karena mereka orang dosa. Saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang berada di dalam kesulitan. Mereka belum mengenal Tuhan. Mereka tahunya cuma benci, membunuh, membakar, merusak. Karena mereka keturunan orang berdosa. Lalu bagaimana kita? Kita harus mencintai mereka. Bukan mentoleransi. Bukan tidak ada keadilan. Bukan kita menerima pembakaran. Tidak. Kita harus mengatakan dengan tegas bahwa kita orang Kristen protes secara keras kalau gereja dibakar. Agama Kristen diremehkan. Orang Kristen diperlakukan secara tidak adil. Dan iman kita dilecehkan. Kita harus protes dengan keras. Sebagaimana kita harus mentegakkan doktrin yang benar. Dengan berani. Dengan kalimat yang tegas. Dengan semangat yang keras. Tetapi mereka yang belum atau tidak mengerti atau melawan doktrin kita, tetap harus kita mencintai. Karena kebenaran dan cinta itu harus berjalan bersama-sama. Paulus berkata, di dalam cinta kasih engkau memelihara kebenaran. Di dalam kebenaran engkau melaksanakan cinta kasih. Inilah hidupmu, saudara-saudara. Cinta kasih di luar motivasi kebenaran itu selamanya tidak murni dan tidak membangun. Sekali lagi, love without truth will never be constructive. Saudara-saudara, pada waktu seorang ibu mencintai anak,
Semua ibu mencintai anak. Dia mencintai anak tidak berdasarkan prinsip kebenaran. Cinta ibu itu merusak anak, bukan membangun anak. Karena hanya cinta yang berstruktur dan berbobot kebenaran di dalamnya. Itulah cinta yang berkonstruktif. Itulah cinta yang membangun. Itulah cinta yang memberikan pengharapan. Di dalamnya kadang-kadang harus tegur. Di dalamnya kadang-kadang harus menghajar. Di dalamnya kadang-kadang harus menghukum. Karena cinta yang bergabung dengan kebenaran adalah satu-satunya cinta yang membangun. Cinta yang berdasarkan kebenaran adalah satu-satunya cinta yang memberikan pengharapan. Adalah cinta yang membenarkan. Bengkoknya dibenarkan, yang tidak lurus diluruskan. Pengelurusan itu harus mempunyai kekuatan yang luar biasa beraninya. Harus mempunyai prinsip yang tegas sekali tanpa kompromi. Namun demikian itu tidak gampang, saudara-saudara. Menjadi orang yang beriman lalu melaksanakan kasih di dalam kebenaran tidak gampang. Dan di dalam Alkitab Perjanjian Baru istilah iman dan kebenaran, iman dan firman itu selalu bersatu. Berarti kalau tidak firman, tidak iman. Iman berdasarkan firman. Di dalam firman itulah tercantum dan tersimpan benih iman. Maka kebenaran itu berada di dalam beriman kepada firman, sehingga dididik oleh kebenaran Tuhan sendiri. Tetapi dipubuhi dengan cinta kasih yang bergabung. Yang keras, yang lembut, yang keras. Saudara-saudara, orang yang bergembar-gembar, bersatulah gereja, bersatulah. Mereka mentitik beratkan cinta kasih, tetapi selalu mengkorbankan doktrin. Orang yang mentegakkan doktrin, mementingkan doktrin, selalu mengkorbankan persatuan di dalam cinta kasih. Nah, ini memang tidak gampang sekali. Saudara-saudara, kita perlu menggabungkan hal yang kedua ini. Maka Paulus berkata di sini dengan begitu jelas. Dia mengatakan, kita harus berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Saudara-saudara, kasih dan kebenaran. Kebenaran dipegang teguh, tapi di dalam lingkaran, di dalam motivasi, di dalam suasana, di dalam sifat kasih kita bertindak. Saudara-saudara, bertindak sesuatu hanya berdasarkan cinta kasih. Dan kasih hanya diikat oleh kebenaran. Dan semua ini menjadikan kita orang yang mempunyai bobot tersendiri. Berbeda dengan agama yang lain. Saudara-saudara, biar kita tidak berkompromi di bawah nama cinta kasih. Biar kita tidak mengasingkan diri di bawah nama saya mentegakkan kebenaran. Saudara-saudara, seorang pengkhotbah yang besar namanya John Rice. Dan seorang lagi yang besar sekali namanya Bob Jones. Dua orang ini pada tahun 30-40an di Amerika dipakai Tuhan luar biasa. John Rice kalau bikin kebangunan rohani, ribuan orang dari kota ke kota. Tapi akhirnya karena dia begitu tegas, begitu kuat, akhirnya dia menjadi orang yang hanya pentingkan kebenaran, tapi tidak lagi pentingkan cinta kasih. Lambat laun pelayan dia itu menyusut, dan akhirnya tidak banyak dipakai Tuhan lagi. Demikian Bob Jones. Dia mendirikan Bob Jones University. Dan Bob Jones University pernah meraih satu prestasi. Hampir tidak ada lulusan dia yang unemployed. Semua yang studi di situ keluar pasti dipakai. Karena mutunya begitu tinggi. Dan semangatnya dan cara bekerja, etos kerjanya begitu dihormati. Di seluruh Amerika. Dikatakan tidak ada lulusan Bob Jones University yang tidak kepakai. Tidak ada lulusan Bob Jones University yang itu nganggur. Dan kalau waktu Bob Jones itu memberikan pidato kepada murid-murid mahasiswanya, dia selalu menggugah luar biasa. Dan dia mentegakkan semangat bekerja mati-matian lebih daripada hidup berfoya-foya. Dia mementingkan akan semangat terjun dengan sungguh-sungguh, rajin dan rela berkorban daripada hanya egois dan mau menikmati saja. Sangat mirip dengan Konfusianisme yang rajin, setia, ketat, tapi tidak mementingkan akan kenikmatan. Itu Bob Jones University. Saudara-saudara,
Satu kali saya membaca bukunya Bob Jones. Dia mengatakan kepada mahasiswi, jangan terima seorang laki-laki yang begitu ganteng, begitu bagus, merayu-rayu engkau tetapi tidak kerja apa-apa. Dia mengatakan, kalau seorang kerja dengan luar biasa beratnya, lalu tangannya kotor-kotor, mukanya belum cuci, tapi datang, I love you. Terimalah dia. Saudara-saudara, Bob Jones, John Rice, dua orang akhirnya semua jatuh ke dalam kesempitan salah satu. Yaitu mentegakkan kebenaran, tetapi tidak mempunyai cinta kasih. Sayang sekali. Pada waktu Billy Graham dipakai oleh Tuhan, makin lama makin besar, maka kedua orang ini pelayanan mereka mulai menyusut. Dan akhirnya terjadi apa? Terjadi mereka merasa Billy Graham terlalu open, terlalu terbuka, terlalu kurang prinsip. Maka mereka mulai mengajak seluruh Amerika orang-orang untuk melawan Billy Graham. Nah, di sini mulai cinta kasihnya kurang, akhirnya Tuhan tidak memakai. Saya harap semua rahasia-rahasia rohani ini kita pelihara, kita terima baik-baik. Sehingga untuk hari depan kita tidak jatuh daripada hal-hal yang dikatakan tadi. Dan Bob Jones tulis surat kepada Andrew G. Saya minta engkau tidak lagi berdoa untuk Billy Graham. Karena dia kurang setia. Dan dia terlalu luas untuk mengajak semua liberal pun ikut di dalam panitia kebangunan rohaninya. Andrew G. bilang sama saya, mana saya mungkin doa tidak doa untuk siapa diatur oleh seorang pendeta yang lain. Apakah motivasinya melarang orang berdoa untuk orang lain? Bukankah kitab suci mengatakan, cintailah musuhmu. Berdoalah mereka yang menganiaya kamu. Kalau orang menganiaya kamu pun kamu harus berdoa bagi dia. Masakan seorang pendeta yang pendirian berlainan dengan saya tidak boleh berdoa bagi dia. Andrew G. menulis surat kembali kepada Bob Jones. Jangan membatas cinta kasih dan gerakan Tuhan untuk berdoa bagi orang lain sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara-saudara, terakhir saya dengar John Rice tetap setia mengabarkan dia bikin kebangunan rohani. Jadi waktu dia tua, dia bikin kebangunan rohani yang datang ikut kebaktian cuma 2 orang. Benar. Dia punya ajaran benar. Cinta kasihnya tidak ada lagi. Ada kebenaran, tidak ada cinta kasih. Akhirnya Tuhan mengatakan, kau belajar dari aku, tidak kebenaran. Tapi kau tidak belajar dari hidupku yang menyerahkan diri untuk musuh. Tidak bisa. Ada kebenaran, tidak ada cinta kasih, tidak bisa. Saudara-saudara, demikian seorang yang sangat terkenal pada tahun 20-an yang namanya adalah McIntyre. McIntyre itu betul-betul setia. Pada waktu itu mereka menyebarkan untuk melawan liberalisme. Waktu itu bukan karismatik tapi liberalisme yang merajalela di seluruh Amerika. Tidak percaya lagi Yesus itu anak Allah. Tidak percaya lagi Yesus dilahirkan oleh anak darah Maria. Tidak lagi percaya Yesus mati untuk mengganti kita. Tidak percaya lagi darahnya mengampuni dosa dan membersihkan jiwa kita. Tidak lagi percaya Yesus bangkit dari antara orang mati. Maka McIntyre memberikan pamflet-pamflet disebarkan di seluruh kota-kota yang penting. Dengan mengatakan, siapa orang Kristen, dia harus percaya kitab suci, dia harus percaya ini, harus percaya. Semua poin yang paling penting diterima oleh gereja ortodoks. Semua poin yang penting itu membentuk kaum orang Kristen dengan iman fundamental yang penting sekali. Terus saudara-saudara, lawan-lawan dia terjun juga untuk mulai membenci orang Injili yang ada hubungan dengan kaum liberal. Saudara, kalau ada hubungan sedikit dengan liberal, langsung menjadi sasaran kebencian dia untuk melawan. Mati-matian melawan. Akibatnya adalah pada tahun 1950 terdirinya WCC 49. WCC disaingi oleh ICCC, International Churches of Christian Council, yang berada di Amsterdam. Sehingga ada satu namanya World Council of Churches, satu ICCC. Secara iman, ICCC jauh lebih alkitabiah daripada WCC.
Karena WCC terlalu open menerima Rauschenbusch, menerima Karbat, menerima akan social gospel, menerima akan Aldo Ford Hanap, menerima akan semua ajaran yang tidak lagi setia kepada Alkitab. Namun demikian saudara-saudara, secara kebenaran ICC saya pikir doktrinnya benar. Secara sikap kurang cinta kasih. Sejak itu McIntyre sendiri terjun menjadi seorang yang sangat kurang cinta kasih. Taunya sama serang sama benci. Bukan lagi mengabar Injil, mengabarkan bagaimana untuk melawan orang-orang WCC. Bahkan akhirnya juga melawan Billy Graham. Tahun 1968, Asian Pacific Congress on World Evangelization yang diadakan di Singapura. Nah saudara-saudara, saya mulai perhatikan McIntyre waktu itu sudah tua sekali, orangnya tinggi sekali. Tapi luar biasa keberanian dan luar biasa semangatnya. Power karakter begitu banyak. Di luar pintu apa? Luar pintu kongres. Kita berkongres mengenai penginjilan dia. Luar pintu dia membagikan lawan Billy Graham, lawan Billy Graham. Tahun 74 saya melihat dia lagi. 4.000 orang berkonferensi di dalam Palais de Beliau di Lusan. Di luarnya orang-orang McIntyre sama orang yang melawan Billy Graham di luar. Terus saya pikir, kenapa begitu banyak waktu? Kenapa mengabar Injil tidak begitu berani? Mengapa mengabar Injil tidak begitu setia? Tapi melawan Billy Graham kok begitu ngotot, begitu hebat. Louis Palom mengadakan kebangunan rohani di Singapura. Demikian juga orang ICCC menyebarkan perlawanannya kepada dia di luar. Saudara-saudara, kita hati-hati. Kita harus pegang kebenaran. Tapi jangan lepas cinta kasih. Ini ayatnya. Cinta kasih dan kebenaran. Semua. Cinta kasih dan kebenaran. Dengan adanya cinta kasih yang diikat oleh kebenaran. Dan kebenaran yang dibubuhi dengan cinta kasih. Kita baru bisa menjadi saksi Tuhan. Yang benar-benar berkuasa dan berfungsi di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian. Di dalam sejarah kita melihat hamba-hamba Tuhan yang mempunyai satu dan kehilangan yang kedua itu mulai tidak dipakai oleh Tuhan lagi. Hamba-hamba Tuhan yang mempunyai satu yang lain, lupa yang lain juga mulai diterima kembali akan penggunaannya. Cinta kasih dan kebenaran. Dan sekarang kita melihat di dalam sejarah abad 20 terakhir sudah masuk ke dalam tahun-tahun terakhir. Kita melihat memang dua ekstrem ini sudah menjadi hebat sekali. Mereka yang memelihara kebenaran. Semuanya menolak kerjasama di dalam segala bentuk dengan segala orang lain. Di dalam segala tempat. Saudara-saudara. Sebaliknya. Orang yang tidak pentingkan doktrin. Tidak pentingkan ajaran penting. Mereka bersatu dengan tidak ada prinsip. Dan karu-karuan bersatunya. Akhirnya membuka pintu untuk semua air banjir masuk ke dalam takhta gereja. Dan membiarkan akan segala serigala memakai pakaian domba untuk bercampur baur dengan anak-anak Tuhan. Ini dua-dua tidak benar. Paulus berkata di sini, biar kita memegang teguh kebenaran di dalam cinta kasih. Dan kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara-saudara, bertumbuh menuju kepada kepala kita. Bertumbuh untuk menyenangkan Dia. Bertumbuh untuk mirip Dia. Bertumbuh untuk menjadi seperti Dia. Bertumbuh untuk betul-betul mengutarakan dan untuk mencerminkan kemuliaan dari Tuhan kita. Mirip Kristus, mewakili Kristus, representatif dari Kristus, sehingga orang lain melihat kita seperti melihat Yesus Kristus. Saudara-saudara, sekarang bersama-sama kita membaca ayat ke-16. Ayat ke-16. Saya membaca 14, 15, saudara membaca 16. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 16. Daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Membangun dirinya dalam kasih.
Ini adalah membangun secara rohania, membangun dirinya dalam kebenaran. Ini adalah epistemologis, saudara-saudara. Secara otak kita membangun dengan pengertian-pengertian, ajaran-ajaran, doktrin-doktrin yang penting. Tetapi jangan lupa, Efesus adalah gereja yang mengetahui bagaimana bisa membedakan nabi palsu, bagaimana bisa membedakan ajaran palsu, tetapi kehilangan cinta kasih. Itu sebab gereja Efesus justru ditegur oleh Tuhan Yesus, karena kehilangan kasih semula. Kebenaran dipelajari sama kasih yang mendegukan kita. Ini dua paradoks. Apa yang kita pelajari dari otak susah lupa. Meskipun waktu engkau sedang belajar, engkau rasa susah ingat. Tapi kalau sudah ingat, susah lupa. Jadi apa yang pernah kita peroleh di dalam otak itu gampang dipelihara. Tapi cinta kasih begitu gampang menghilang, sama sekali hilang. Sehingga susah dipegang. Maka saudara-saudara sekalian, bertumbuh di dalam cinta kasih. Paulus mengatakan ini. Dan pada ayat 16 saya mendingan saudara perhatikan. Kita tidak lagi akan dengan detail seperti bagian eklesiologi dan kristologi di dalam bagian sebelumnya. Kita akan lebih cepat untuk meneruskan. Di sini dikatakan kita memang disusun rapi oleh Tuhan seperti tubuh ini. Saudara-saudara, tubuh ini sebenarnya mempunyai 7 dalil yang dicerminkan ke dalam gereja. Kalau ada waktu mungkin minggu depan kita katakan, kalau tidak ada waktu kita teruskan. Saudara-saudara. Tapi semua dalil-dalil yang mencerminkan sesuatu keharmonisan ini menuju kepada sesuatu sasaran. Yaitu semua orang Kristen harus setiap saat taat kepada kepala, yaitu Yesus Kristus. Bukan kepada pendeta, bukan kepada majelis, bukan kepada tua-tua, bukan kepada eporus. Semua itu bertumbuh hanya satu arah. Sasarnya hanya bertumbuh dan taat kepada Kristus. Pendeta itu siapa sih? Paus siapa? Stephen Dong siapa? Saudara-saudara, engkau bukan datang kepada gereja satu orang, datang kepada gereja kudus dan am, di mana Kristus sebagai pemimpin dan kepalanya. Dan semua anggota itu mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Sehingga tidak gampang satu mengganti yang lain. Meskipun demikian, tetapi setiap fungsi harus bukan hanya membanggakan diri, tapi sinkronisasi dengan fungsi yang lain. Mata tidak bisa mendengar kecuali lihat. Tetapi mata melihat bukan hanya untuk menikmati. Mata melihat karena kerjasama dengan telinga mendengar. Saudara-saudara, telinga hanya bisa mendengar, tidak bisa melihat. Tetapi telinga mendengar supaya bekerja sama baik dengan mata yang melihat. Kaki hanya bisa jalan, tidak bisa melihat. Tetapi kaki bukan hanya jalan. Kaki jalan karena kerjasama dengan mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Kaki, mata, telinga semua ini berfungsi bukan tersendiri-tersendiri, tapi fungsi adalah untuk bekerja sama taat kepada pimpinan, dan akhirnya adalah penentuan yang diisyaratkan, yang diperintahkan oleh otak. Saudara-saudara, perumpamaan yang sederhana mungkin sebagian saudara pernah dengar. Waktu engkau berjalan menyeberang, engkau lihat tidak ada mobil, mendadak ada satu suara kelakson, engkau lihat ke belakang, cilaka. Engkau tadi lihat sini tidak ada mobil, padahal mobil datang dari sini. Waktu engkau mendengar engkau putar kepala. Begitu putar kepala, melihat sudah sirah 1 meter, engkau loncat. Sudah loncat, hatimu tik tik tok tok tik tik tok tok tik tik tok tok. Sampai di situ ya ketawa ya takut. Orang kalau takut bisa ketawa, itu namanya ketawa takut. Sampai di situ orang bilang tutup. Aduh, kurang sedikit masuk surga lu ya. Kasih teh ya, kasih teh. Minum. Duduk di situ. Sudah duduk di situ. Aduh, nak jadi mati ya. Iya loh. Kenapa nak jadi mati? Sekarang beberapa anggota tubuhmu mulai minta jasa. Kalau bukan saya lari cepat, mati tau. Saya ini loh kaki, bisa lari cepat, makanya engkau tidak mati. Jasa saya paling besar. Kedua kaki, waktu mau merebut jasa, kaki kanan mengatakan, tapi saya duluan. Saya tidak tahu kamu biasa jalan kaki kanan dulu atau kiri dulu ya. Mungkin biasanya daripada engkau tidur di sebelah kanan atau kiri, waktu turun kaki mana yang turun dulu.
Nah saudara, itu nanti ada pelajaran kaki dulu, kanan dulu, kiri dulu, otak kanan, otak kiri, jadi satu pelajaran abad ke-21 di dalam New Age Movement. Saudara-saudara. Lalu sesudah kaki mengatakan, saya punya jasa. Maka telinga bilang, jangan sombong. Kalau saya tidak dengar tit, lu bisa jalan? Ayo. Saya dengar tit, baru enggak lari kan? Jadi saya punya jasa. Saya yang dengar. Kalau saya dengar matilah. Kalau saya tidak dengar, pasti kamu mati. Terus sudah dia dengar begini. Terus mata bilang, iya tapi gua lihat dari mana arahnya. Kalau sudah dengar tit, terus mundur kan lebih cepat mati. Jadi saya lihat arahnya, mana mesti lari kemana kan? Saya punya jasa paling besar. Kalau sudah kaki minta jasa, telinga minta jasa, mata minta jasa, leher bilang, kalau saya nak putar dulu bisa lihat nggak? Karena bisa lihat. Maka keempat anggota ini ribut. Yang jadi pendeta ribut sama penginjil ribut sama majelis ribut sama tua-tua. Kalau bukan saya, kalau bukan kamu, semua ribut selesai. Otak mengatakan, yang suruh kau putar leher siapa? Yang suruh kau lihat siapa? Yang perintahkan kau dengar siapa? Yang suruh kau lari siapa? Kan otak. Jadi diam semua. Oke, diam semua. Kepala bilang, sayalah yang mengatur semua. Ini artinya. Nah saudara-saudara, kita semua seperti anggota. Masing-masing melakukan tugas kita. Sesuai dengan karunia yang diberikan kepada kita. Kita tersusun rapi. Dan semua taat kepada kepala, yaitu Yesus Kristus. Inilah gereja. Amin. Gereja. Gereja ada kebenaran? Ada. Gereja ada kasih? Ada. Gereja ada pemerintah? Ada. Gereja ada kepala? Ada. Gereja ada karunia? Ada. Gereja sebagai anggota tubuh? Iya. Gereja harus bagaimana? Tersusun rapi. Bertumbuh di dalam kasih. Karena bersatu kepada kepala Kristus sebagai yang utama. Baru gereja benar. Puji Tuhan. Kalau sudah sampai di ayat ke-16 selesai, maka kita melihat utuhlah pelayanan gerejawi. Kita melihat sesuatu kesempurnaan eklesiologis. Satu kesempurnaan eklesiologi mengenal doktrin gereja. Bahwa gereja bukan organisasi masyarakat. Gereja bukan semacam badan administratif. Gereja bukan satu komunitas agama. Gereja adalah tubuh Kristus. Gereja adalah hati Tuhan. Karena kelompok kaum pilihan yang ditebus melalui darah yang dialir di atas kayu salib. Kuasa kebangkitan yang berubah. Dan Roh Kudus memberikan hidup baru. Maka kita satu dengan lain menjadi satu tubuh. Untuk mewakili Kristus di dunia. Alangkah seriusnya. Alangkah pentingnya. Itu sebab biar gereja sadar kita gereja. Jikalau gedung gereja dibakar, tetap berbakti di tempat yang tidak ada atap. Tidak apa-apa. Karena gereja bukan atap. Gereja bukan gedung. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kita mengerti apa itu gereja. Di dalam situasi di mana gereja dibenci, dilarang, dilawan. Biar kita tetap puji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Mari kita berdoa, minta Tuhan menambah-nambah pertumbuhan kita di dalam Kristus, sehingga kita boleh berada di dalam kebenaran dan kita boleh berada di dalam cinta kasih. Mari kita berdoa bersama-sama, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih karena cinta yang demikian ajaib Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan tidak membuang kami. Tuhan berkati dan mengajar kami dengan firman sehingga kami boleh bertumbuh dan kami boleh memuliakan Tuhan. Pimpinlah gereja ini sebagaimana Tuhan memimpin begitu banyak anak Tuhan di seluruh dunia. Berkati kami, beri kekuatan kepada kami sehingga kami boleh memuliakan Tuhan, membawa banyak jiwa kembali kepada Tuhan. Nyatakan penyakit
penyertaan-Mu, menyatakan urapan-Mu. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih. Biar kami bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran, yang bersatu di dalam ketaatan kepada Kristus sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.